Saat ini aktifnya Madden Julian Oscillation, MJO, pada fase 4, Maritim Kontinen, MJO dan terbentuknya pola pertemuan massa udara, konvergensi, di sekitar wilayah Bali, mendukung pertumbuhan awan konvektif dan peningkatan curah hujan. Berdasarkan data pengamatan terbaru Automatic Rain Gauge, ARG, Pecatu, curah hujan di wilayah Bali bagian selatan tercatat sebesar 33,2 mm per 3 jam, yang masuk dalam kategori hujan lebat. Sementara kecepatan angin 24 jam yang lalu tercatat di Stasiun Meteorologi Gusti Ngurah Rai sebesar 23 knot, 42 km per jam. Kemudian, bibit siklon 90S yang saat ini berada di perairan selatan Samudra Hindia Barat Daya Banten menunjukkan pola pergerakan ke arah timur menuju perairan selatan Bali, yang berpotensi menyebabkan peningkatan curah hujan dan kecepatan angin. Kondisi ini juga didukung oleh gelombang ekuatorial Rossby dan Kelvin yang diprediksi akan melintasi wilayah Bali dalam beberapa hari ke depan. Waspadai cuaca ekstrim seperti hujan sedang hingga lebat disertai petir kilat di wilayah Kabupaten Badung, Denpasar, Tabanan, Bangli, Gianyar, Karangasem, Jembrana, Buleleng, dan Klungkung. Lalu angin kencang yang berpotensi terjadi di Kabupaten Badung, Denpasar, Tabanan, Jembrana, Bangli, Gianyar, Klungkung, Buleleng dan Karangasem. Di mana angin kencang pada dini hari tadi mencapai 37 knot atau 68 km per jam. Dari data kecepatan angin yang tercatat dan kami kumpulkan berada di angka 37 knot atau 68 km per jam, kata Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Rizky Dwi Saputro, Kamis 5 Maret 2026. Di mana angin kencang tersebut dirasakan di sebagian wilayah Bali, seperti wilayah barat, tengah, selatan, dan timur. Fenomena angin kencang ini masih diakibatkan oleh faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya di atas akan tetapi untuk angin kencang sendiri faktornya lebih dikarenakan bibit siklon 90S. Dan terjadinya potensi tinggi gelombang laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter untuk wilayah Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Waspada potensi cuaca ekstrim di sebagian besar wilayah Bali, yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang yang dapat menyebabkan pohon tumbang, puting beliung, serta hujan es, tergantung tingkat kerawanan masing-masing wilayah. Masyarakat dan instansi terkait agar senantiasa waspada terhadap perubahan cuaca mendadak serta adanya potensi cuaca ekstrim berupa hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir kilat dan angin kencang selama beberapa hari ke depan. Wilayah dengan topografi curam pegunungan tebing agar lebih waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi berupa tanah longsor dan pohon tumbang. Masyarakat, nelayan dan pelaku wisata bahari agar mewaspadai potensi angin kencang dan peningkatan tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan selatan Bali, Selat Badung, Selat Bali bagian selatan hingga Selat Lombok. Simpan kontak darurat petugas terkait di masing-masing wilayah, untuk menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Pantau segala informasi cuaca terkini hanya melalui laman resmi BMKG, baik melalui media sosial BMKG Bali, maupun website resmi di cuaca BMKG Go ID. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.